Ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akar dari bilangan-bilangan kompleks. Setelah kita mempelajari bagaimana metode untuk menentukan akar-akarnya, kita akan melihat beberapa contoh cara menggunakan metode tersebut. Pertama kita perlu mengingat kembali dulu. Misalnya kita punya bilangan kompleks Z0. Langkah pertama itu kita buat Z0 dalam bentuk eksponensialnya. Jadi Z0 ini diubah menjadi R0 dikali EI theta 0 tambah 2 kV. Kemudian untuk mempermudah kita bagusnya mengambil theta 0-nya adalah argumen prinsipalnya, supaya kita nanti mendapatkan akar prinsipal untuk membentuk pola akar-akar yang lain. Dan sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, jika yang kita cari adalah akar pangkat n-nya, maka akan ada sebanyak n akar-akar untuk bilangan Z0 itu. Jadi sini sebenarnya sama kalau kita katakan mencari Z sehingga ini akar pangkat n, sehingga Z pangkat n nanti ini hasilnya adalah Z0. Ini maksudnya mencari akar pangkat n dari Z0. Baik, rumusnya sudah kita pelajari di sini rumusnya. Jadi CK itu adalah akar CK, di mana K-nya dari 0 sampai N kurang 1. Jadi C0 itu bisa menjadi akar prinsipal kalau theta 0-nya adalah argumen prinsipal. Jadi CK-nya nanti rumusnya seperti ini. Atau bisa ditulis seperti ini. Sederhananya yang kita mudah mengoperasikan itu yang ini, yang kedua yang ini. Kita mudah mengoperasikan dengan menggunakan itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh pertama. Pada contoh pertama ini, misalnya kita ingin mencari akar-akar dari bilangan minus 16. Jadi bilangan kompleksnya di sini atau Z0-nya adalah minus 16. Jadi di sini Z0-nya adalah minus 16. Kita mau cari ya. Tentu langkah pertama kita lakukan prosedur supaya Z0 ini bisa ditulis seperti ini. Seperti itu. Kita harus ubah Z0-nya menjadi R0 E I theta 0 tambah 2 kV yang ini. Kita ubah seperti itu. Pertama kita lihat dulu kira-kira R0-nya berapa. Kalau misalnya kita punya bentuk Z0-nya sama dengan minus 16, tentu R0 itu kan adalah modulus dari Z0, modulus dari Z0, maka modulus dari minus 16 tentu adalah 16 ini modulusnya. Kemudian karena dia bilangan negatif, maka dia terletak di ini. Kalau kita gambarkan di bidang kompleks, dia negatif 16, berarti dia di sekitar sinilah minus 16-nya. Maka kita langsung bisa lihat sudutnya pasti 180 derajat atau phi. Kita ambil yang prinsipalnya, berarti kita ambil phi. Maka bentuknya menjadi ini. Theta 0-nya adalah phi. Dari sini theta 0-nya sama dengan phi. Seperti itu. Makanya ditulis seperti ini. Ini 2 kV itu mengikuti rumus. Kemudian K-nya ini. Tentu untuk solusinya nanti karena kita mencari akar pangkat 4-nya, maka solusinya dari 0 sampai 3 saja. Berarti 0, 1, 2, 3. Yang ini saja kita kerja. Kita sudah punya seperti itu. Kemudian menggunakan rumus yang ini tadi, rumus yang ini. Berarti kita butuh akar pangkat 4 dari R0-nya. Akar pangkat 4 dari R0-nya itu akar pangkat 4 dari R0-nya. Dari R0. R0-nya kan 16, berarti akar pangkat 4 dari 16 dapat 2 ini. Dapat 2. Kemudian ini phi per 4 karena rumusnya phi per n di sini. Theta 0 per n dan 2 kV per n. Berarti di sini per 4. Di sini 2 karena 2 per 4-nya menjadi 1/2 ini. 2 per 4 menjadi 1/2, seperti itu. Kita sudah punya CK-nya seperti ini. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita lihat bahwa tentu akar-akar dari bilangan ini pasti terletak di suatu lingkaran. Suatu lingkaran dengan jari-jari 2. Secara geometrisnya ini kan di sini 2. Berarti dia pasti terletak di jari-jari ini. Di lingkaran dengan jari-jari 2 pusat 0,0. Kalau kita gambarkan ini seperti ini modelnya. Jadi ini jari-jarinya, panjang vektornya ini 2.
Ini banyak vektornya 2. Kemudian kita langsung saja dapatkan untuk menghitung channelnya. Channelnya adalah 2 di sini. K-nya berarti 0, berarti sini 0 V 0, berarti 0 per 2 berarti 0, berarti ini. Channelnya sama dengan 2 eksponensial I V per 4. Berarti kita peroleh channelnya adalah bawa ke formula Euler. Formula Euler itu I V per 4 menjadi seperti ini. Euler pangkat I theta kan hasilnya cos theta ditambah I sin theta. Makanya tetanya di sini V per 4. Jadi cos V per 4 tambah I sin V per 4. Ganti V per 4-nya cos V per 4-nya berapa nilainya? V per 4 itu 180 per 4. Berarti 45. Cos 45 kan 1/2 akar 2 atau 1 akar 2 ini. Maka kita dapatkan hasil akar 2 kali 1 tambah I. Inilah sebagai akar yang pertamanya, jadi channelnya. Dan kita bisa tahu bahwa ini adalah akar prinsipal. Mengapa? Karena V per 4 ini adalah argumen prinsipal, atau V. Kita lihat dari V nya di sini. V nya adalah akar prinsipal kita pilih tadi. Maka akar 2 itu nanti menjadi akar 2 kali 1 tambah I menjadi akar prinsipalnya. Baik, selanjutnya kita sudah punya akar prinsipalnya. Yang kedua kita cari C1-nya. Jadi di sini kita sekarang bekerja di sini. Untuk K sama dengan 1 berarti bentuknya kan V per 4 ditambah V per 2 karena K-nya 1. Itu untuk C1-nya. Berarti kalau saya mau tuliskan di sini C1-nya, C1-nya itu seperti ini. Kita sebenarnya bisa menggunakan ini yang pakai WW ini. Tapi kalau kita mau pakai rumus yang awal juga tidak masalah juga. Berarti jadinya di sini kita peroleh 2 dikali Euler pangkat I, kemudian V per 4 ditambah V per 2. V per 2 itu kan ditambah V per 4, hasilnya kan 3 per 4 V. Berarti di sini hasilnya adalah 3 per 4 V. Kita bawa ke bentuk formula Euler. Berarti ini cos 3 per 4 V. 3 per 4 V tambah I sin 3 per 4 V. Sekarang cos 3 per 4 V berarti 180 bagi 4 itu 45. 45 kali 3 itu nanti kita cek dulu nilainya. Sepertinya lebih mudah dengan sifat trigon. V ditambah 90 di sini. Ini kan kita bisa tulis begini. Cos V per 4 tambah V per 2. Ini kan menjadi sin. Tambah I sin V per 4 tambah V per 2. Kita tinggal lihat dia di kuadran berapa. V per 4 ditambah 90 berarti dia menjadi di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua itu nilainya negatif. Berarti ini jadinya negatif sin V per 4. Sin di kuadran 2 itu positif. Berarti ini menjadi positif I cos V per 4. Berarti jadinya 2 minus sin V per 4 itu 45. Berarti 1 akar 2. Ditambah I 1 akar 2. Setelah ditambah I 1 akar 2, hasil terakhirnya di sini kita peroleh ini sama dengan jadinya dibagi berarti akar 2 min 1 ini tambah I seperti itu. Ini hasilnya C1-nya. Begitu cara kerjanya. Tapi bisa juga kita gunakan sifat ini. Kita sudah punya channelnya, tinggal dicari W4-nya berapa, W4 pangkat 2-nya berapa. Lakukan hal yang sama untuk C2, juga C3 kita peroleh hasil ini. Tapi jika ingin menggunakan kita bisa menggunakan bentuk ini. CK sama dengan channel WN pangkat K. Dengan catatan ingat WN-nya bagaimana ini. Kita bisa menggunakan itu, sehingga bentuk itu sebenarnya bisa ditulis ini. Seperti itu. Kalau kita menggambarkan dalam bentuk geometris, tentu hasilnya seperti pada gambar ini.
Sebagaimana kita tahu telah dijelaskan bahwa bentuknya poligon atau segi n beraturan, n-nya 4 berarti jadinya persegi ini. Jadi dia terletak pada lingkaran di titik-titik sudut yang membentuk persegi dengan jari-jari lingkarannya itu jari-jari lingkarannya 2 berpusat di 0,0 seperti itu untuk contoh 1. Baik, selanjutnya untuk contoh 2. Untuk contoh 2 ini kita mencari akar pangkat n dari bilangan satuan yaitu 1. Kita mencari akar pangkat n dari 1. Bagaimanapun kita mengerjakan yang seperti ini, maka selalu dipastikan bahwa akarnya itu adalah berbentuk ini, terletak pada lingkaran yang berbentuk segi n beraturan. Jadi kalau misalnya kita mau cari akar pangkat 3-nya ya hasilnya nanti 3 seperti ini. 1, 2, 3. Kalau dia akar pangkat 4 ya carinya seperti ini. Kalau satuan maka akan mempermudah, kita tinggal ingat bahwa pasti 1 adalah solusi. Makanya ini selalu ada 1. Jadi kalau dia mencari segitiga ya buat saja segitiga dengan catatan segitiga sama sisi jari-jarinya sesuai dengan yang diinginkan. 1 di sini berarti buat segitiga sisi ini. Bisa kita buat segi 4 ya seperti ini. Jika 6 ya buat segi 6 beraturan. Dengan catatan 1 selalu ikut. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat cara kerja untuk soal yang ini. Misalnya kita punya 1, maka pertama kita ubah bentuknya jadi set 0 tadi. R0-nya kan pasti 1. Kemudian argumen prinsipalnya adalah 0 ini. Theta 0-nya argumen prinsipalnya. Kemudian tambah 2 kali begini. Ini rumusnya secara umum. Dapat CK-nya. Ini rumus CK-nya, rumus akar-akarnya. Seperti itu. Sekarang kita sebenarnya sudah peroleh di sini. Kita sudah selesai bekerja di sini. Berarti hasilnya adalah yang ini. Eksponensial I 2kV per N. Tinggal dimasukkan K-nya dan N-nya. Sekarang kalau misalnya kita menginginkan N-nya 2. Jika N-nya 2, tentu kita bisa langsung menebak ini. Jika N-nya 2, ini akar pangkat 2 dari 1. Tentu kita bisa langsung memikirkan kira-kira akar pangkat 2 dari 1 itu berapa saja yang menghasilkan 1. Tentu hasilnya adalah minus 1 dengan 1. Itu secara sebelum kita belajar kompleks pun kita sudah tahu bahwa yang ini kan dicarinya seperti ini, mencari Z sehingga Z kuadrat itu sama dengan 1. Kan seperti itu yang kita cari. Jadi sebelum belajar kompleks pun kita bisa mengerjakan yang ini. Seperti itu. Ini salah tadi, salah. Jadi ini seperti ini. Kita mencari Z pangkat 2-nya. Atau bisa ditulis seperti ini. Mencari 1 pangkat 1/2. Sebagaimana kita telah sepakati, kalau ditulis dalam pangkat 1/, begini berarti akar-akarnya dicari. Kalau ditulis dalam bentuk akar berarti nilai positif yang diambil saja. Untuk ininya, panjang vektornya biasa. Maka kita sudah putuskan bahwa ini hasilnya adalah 1 dengan minus 1. Menggunakan rumus pun sama. Masukkan saja. Berarti kalau 2 kan berarti 0 dengan 1 saja kalau 2. Kalau 0 di sini berarti eksponensialnya 0. Berarti cos 0, 1. I sin 0, 0. Berarti 1. Selanjutnya kalau 1. Kalau 1 di sini berarti 2 dengan 2. Untuk K sama dengan, saya tuliskan di sini. Untuk K sama dengan 1. Maka di sini jadinya eksponensial dari I 2 kali 1 berarti 2V per 2 berarti IV. Cos V itu kan minus 1. I sin V itu 0. Berarti hasilnya ini adalah minus 1. Minus 1 hasilnya. Makanya ini plus minus 1 jawabannya. Kalau N-nya 2. Untuk N3, 4 dan seterusnya pasti dia terletak pada lingkaran di bidang kompleks berpusat di 0,0 dengan jari-jari 1 ini. Bentuknya poligon atau segi N beraturan. Jadi kalau 3N-nya segi 3 beraturan, kalau 4N-nya segi 4 beraturan, seperti itu. Baik, langsung saja ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dia soalnya ini kita diminta untuk menemukan akar pangkat 2 dari A tambah I, di mana A-nya tetapkan dulu A-nya adalah bilangan positif. Jadi A-nya di sini adalah bilangan positif. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini kan sumbu real, ini sumbu imajiner. I-nya 1 berarti koefisien I-nya 1 berarti I-nya 1. Kemudian A-nya di sini positif, katakanlah di sini.
A, berarti koordinatnya di kuadran pertama seperti itu. Nah, sekarang gunakan rumus. Kita pertama dulu tentukan ininya, R0-nya. Sebenarnya ini A-nya R0-nya ini. Kita ubah bentuk Z0. Jadi A tambah I ini hasilnya. R0-nya seperti ini. Ini makanya ditulis seperti ini. Nah, jadi ini Z0-nya diubah menjadi R0 dikali eksponensial yang rumus tadi. Nah, rumusnya tadi berarti alfa kita misalkan sebagai argumen prinsipalnya. Jadi alfa adalah argumen prinsipalnya. Kita kan tidak tahu argumen prinsipalnya karena kita tidak tahu A-nya berapa. Yang jelas ada nilainya. Nah, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nanti ini menjadi rumus umum untuk semua bilangan kompleks berbentuk A tambah I, A-nya positif, maka kita bisa temukan akar pangkat 2-nya. Cuma 2 akarnya kan karena akar pangkat 2. Sekarang dari sini kita sudah punya CK-nya ini. CK-nya. Tentu K-nya dari 0 dan 1 saja karena akar pangkat 2. Kemudian E pangkat IV-nya, E pangkat IV itu nilainya sama dengan minus 1. Saya kira ini jelas perhitungannya E pangkat IV. Ini minus 1. Sehingga ini IV untuk yang ini sebenarnya. Ini kan bisa ditulis seperti ini. Eksponensial dari apa? Ini. Euler pangkat I alfa per 2 tambah KV, ini kan bisa ditulis dalam bentuk perkalian eksponensial I alfa per 2 kali E pangkat I KV. Nah, seperti itu. KV. K-nya 0 dengan 1. Jadi ketika K-nya 0 berarti ini saja hasilnya. Ketika K-nya 0 ini hasilnya. Ketika K-nya 1, maka IV di sini, itulah yang ini. Berarti minus 1. Makanya dikatakan di sini C1-nya sama dengan minus C0. C0-nya kan ini. Untuk C0, maka di sini nilainya nanti ini menjadi berapa ini? C0. C0-nya ini pasti 1. Berarti C0-nya adalah ini. E pangkat I alfa per 2. Itu C0-nya. Maksudnya ada A-nya di sini kan ini. Untuk C0-nya di sini ini ada A-nya nanti. Inilah C0-nya. Kemudian minus 1-nya diperoleh dari bentuk ini perkalian I KV. K-nya 1. E pangkat IV itu minus 1, dapatnya ini. Nah, seperti itu. Sehingga dengan formula Euler kita punya ini. Kita ingat alfa per 2 itu pasti berada di kuadran ke 1 atau kuadran pertama. Sehingga pasti nilai cos alfa per 2 pasti positif. Sin alfa per 2 juga pasti positif ini. Karena dia di kuadran 1. Akibatnya, seandainya kita bisa menuliskan cos alfa per 2 dalam bentuk akar, maka tidak masalah. Karena akar itu kan nilainya selalu positif. Kebetulan alfa per 2 ini juga positif ini. Jadi kalaupun ini diganti dalam bentuk akar itu langsung menunjukkan hasilnya ini. Sin alfa per 2 dan cos alfa per 2. Kebetulan kita memiliki identitas trigonometri yang ini sama yang ini. Maka cos alfa per 2 bisa ditulis dalam bentuk akarnya ini. Sama ini. Bentuk akarnya ini 1 tambah cos alfa per 2 dan bentuk akar dari 1 kurang cos alfa per 2. Karena kan positif, makanya ini bisa ditulis. Sehingga C0-nya bisa diganti ini bentuk akar ini. Nanti kita lihat gunanya kenapa ditulis seperti itu. Setelah itu, ternyata kita sudah bisa merubahnya dalam bentuk cos alfa sehingga kita bisa menghitung cos alfa. Cos alfa kenapa bisa dihitung? Bentuk argumennya. Tadi kan kita punya ini, argumennya alfa, argumennya A tambah I adalah alfa, sehingga cos alfa pasti sama dengan cos itu yang di dekatnya per miringnya. Berarti cos begini misalnya alfa di sini. Berarti cos itu adalah ini X per R. X-nya di sini adalah A koefisiennya. R-nya itu 1. R-nya itu adalah panjang ini. Modulusnya ini berarti A. Makanya di sini A kecil per A kapital cos alfanya dapat. Sehingga ini bentuk 1 tambah cos alfa per 2 menjadi 1 ditambah A per A ini. Atau bentuknya seperti ini. Sehingga kita peroleh untuk C0-nya adalah ganti saja ini. Cos alfanya dengan A per 2 dapat yang ini. Positifnya ini. Ini kenapa ada negatifnya untuk C1-nya nanti ini. Berarti C0-nya dapat yang positifnya. C1-nya dapat yang negatifnya, seperti itu. Sehingga ini menjadi bentuk umum. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks A tambah I, di mana A-nya besar 0, maka A tambah I pangkat 1/2 itu punya 2 akar,
ini punya dua akar. Yang pertama adalah yang positif seperakar 2 yang sana ini. Yang kedua adalah minus seperakar 2 sana. Ini kan berbentuk rumus sudah. Nah, seperti itu. Saya kira cukup untuk kali ini.